wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu guru hebat. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah SD 2 Situ Gede yang telah memberikan izin serta dukungan penuh kepada saya untuk melaksanakan kegiatan diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya di SDN 2 Situ Gede. Juga saya ucapkan terima kasih pula untuk Bapak dan Ibu guru hebat SDN 2 Situ Gede yang telah berkenan hadir di acara ini. Baik Bapak dan Ibu, adapun tujuan dari diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah ini sesuai dengan modul 1, saya selama 2 bulan telah melaksanakan dan mengikuti pendidikan program guru penggerak, ya, terutama di modul 1. Dan kebetulan aksi nyata yang terakhir tepatnya di modul 1.4 ini adalah melaksanakan diseminasi membangun budaya positif itu. Selamat datang Bapak Ibu guru hebat. Mari belajar bersama, berkolaborasi, saling berbagi, mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita tercinta. Bapak dan Ibu, saya mengingatkan kembali kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, ya, bahwa Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Anak-anak itu seperti biji tumbuhan yang disemai dan ditanam oleh petani atau tukang kebun di lahan yang telah disediakan. Jadi diibaratkan seperti itu, ya. Kita sebagai pendidik, ya, sebagai pendidik itu tentunya mempunyai tugas yang wajib kita laksanakan, mendidik peserta didik, ya. Yang selanjutnya, bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah bibit jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Jadi kembali tadi kepada kompetensi kita sebagai pendidik. Karena peserta didik itu ibaratkan sebuah kertas kosong, kalau menurut saya, ibaratkan kertas kosong yang putih. Kalau kita goreskan dengan tinta yang bermakna, maka akan mempunyai makna tersendiri, ya. Tetapi kalau kita abaikan, gitu kan, ya begitu pula nantinya si peserta didik tersebut apa yang seperti dipaparkan oleh Ki Hajar Dewantara, kembali lagi, apa yang kita tanam akan menghasilkan hasil yang kita mampu, gitu. Terlepas dari itu, maka pendidikan yang utama selain pendidikan agama yaitu akhlak berbudi pekerti, luhur, berakhlak mulia. Itu poin yang pertama. Tanamkan akhlak kepada peserta didik kita, supaya peserta didik kita itu
berbudi pekerti, mempunyai akhlak yang mulia, sopan santun gitu. Kemudian di sini bila biji jagung ditempatkan di tanah yang subur dengan mendapatkan sinar matahari dan pengairan yang baik, maka meskipun biji jagung adalah biji jagung yang kurang baik, kurang berkualitas, dapat tumbuh dengan baik karena perhatian dan perawatan dari petani. Jadi kembali lagi kepada kita, kalau anak itu dari rumahnya memang keadaannya itu kurang, ya, tetapi ketika kita ketika kita mendidiknya dengan baik, maka anak tersebut akan menghasilkan perilaku yang baik pula gitu. Demikian sebaliknya, meskipun biji jagung itu disemai atau bibit berkualitas baik gitu ya, tetapi caranya yang kurang optimal, maka akan menghasilkan bibit jagungnya kurang baik gitu. Walaupun itu bibit jagungnya sudah baik, tetapi kita cara merawatnya tidak optimal, tidak baik, maka bibit jagungnya juga akan menghasilkan yang tidak baik atau kurang optimal. Kembali lagi kepada peserta didik kita. Kalau kita mengajar asal-asalan gitu, maka hasilnya juga ya berdampak asal juga kepada anaknya. Yang penting datang hadir ke sekolah gitu kan, apa yang kita laksanakan misalkan asal menulis, asal bertemu, asal hadir tanpa ada rasa dari hati ya, mendidik dari hati, oleh hati gitu. Maka dari itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara, maka kita itu haruslah menghamba kepada siswa dan berpihak kepada siswa. Apalagi sekarang zaman sekarang kan ada pembelajaran diferensiasi ya. Yang selanjutnya di sini tentang konsep utama budaya positif ya. Ada perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif. Yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, dan keyakinan kelas serta segitiga restitusi ya. Ada 7 konsep yang akan saya paparkan. Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu, saya di sini berdiri bukan untuk menggurui, tetapi saya ingin untuk berbagi kepada Bapak dan Ibu ya. Di sini tentang pengertian paradigma. Saya mengutip dari Robert Friedrich. Paradigma merupakan sekumpulan tata nilai yang membentuk pola pikir seseorang sebagai sebuah titik tolak pandangnya dan membentuk suatu citra subjektif seseorang terhadap realita, sehingga bisa menentukan cara menangani realita tersebut. Ya, itu tentang pengertian paradigma gitu ya. Jadi membentuk pola pikir seseorang. Karena kaitannya dengan sini ya, perubahan paradigma belajar. Jadi cara pandang belajar, gitu kan? Yang selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap peserta didik belajar serta dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil
pelajar Pancasila. Seperti yang sedang dilakukan saat ini sesuai dengan kurikulum merdeka ya. Sini ada profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada berapa elemen Bapak Ibu? Ada berapa elemen Pak? Ada 6. Ya. Apa saja? Yang pertama beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua kebinaan global, kebinekaan global. Yang ketiga kemandirian. Yang keempat bergotong royong. Kelima bernalar kritis, dan keenam kreatif. Itu menjadi profil pelajar Pancasila. Terima kasih Bapak telah memaparkan ke-6 komponen mengenai profil pelajar Pancasila. Bapak tadi sudah hafal ya. Yang profil pelajar Pancasila. Yuk kita sama-sama supaya tidak jenuh ya. Yuk. Ada 6. Yuk sama-sama. Mohon berdiri semuanya. Bapak sudah tahu. Ayo Pak. Pak Anwar. Pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, terima kasih Bapak dan Ibu. Kalau anak-anak ya cepat sekali belajarnya, cepat sekali anak-anak. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ini tentang profil pelajar Pancasila. Jadi kita di sekolah ya mengajar tidak terlepas dari ke-6 komponen ini ya. Yang selanjutnya tentang disiplin positif. Makna disiplin, mendengar disiplin itu menurut Bapak Ibu apa sih Pak Bu? Disiplin itu mematuhi aturan yang sudah ada atau yang berlaku di sekolah tersebut. Ya luar biasa. Teman-temannya Bapak Ibu. Ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ibu mau? Iya sudah dipakai. Masalah disiplin itu kalau secara subjektif ya mungkin banyak teori-teori apa yang disebut disiplin dari literasinya, tapi mungkin saya secara pribadi yang tadi disebut karena mentaati konsep yang ditetapkan bersama dalam satu institusi atau organisasi atau birokrasi yang terbentuk berupa legalitas formal atau aturan-aturan yang sudah disepakati bersama. Mungkin itu. Terima kasih Bapak, pemaparan yang luar biasa, Masya Allah. Berikan tepuk tangan yang berdoa kepada kita. Ya memang betul Bapak ya, apa yang dikomentkan dari Pak Kamal dan Bapak Nurdin betul sekali tentang pengertian disiplin ya. Nah,
Saya mengutip dari salah satu tokoh. Menurut Flanagan, disiplin positif adalah tentang upaya orang tua dalam memperkuat hubungan dengan anak, memahami perspektif anak-anak, membangun empati, mempromosikan pengaturan diri, self-regulation, mengurangi hukuman, memperkuat kepercayaan, dan memfasilitasi pemecahan masalah. Itu menurut Flanagan ya. Adapun disiplin di sini dalam membudayakan budaya kita, maka disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan kata ketidaknyamanan, gitu ya. Apalagi kita sebagai pendidik, ya. Tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, ya. Kemudian disiplin merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Berbicara dengan tadi disiplin positif, maka timbullah kebutuhan dasar. Adapun kebutuhan dasar di sini pertama bertahan hidup. Tentunya kita membutuhkan makan dan minum, ya. Selanjutnya kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan. Bapak dan Ibu pernah tidak ketika kita mengajar di kelas, kita bertemu dengan anak yang misalkan anak itu overacting, ingin mendapatkan perhatian dari kita. Pernah? Sering. Contohnya, dapat ibu contoh anak yang tapi membutuhkan kasih sayang. Ada di praktik ya, seperti Dewi contohnya. Jadi kalau sedang belajar itu selalu banyak bertanya, selalu berharap, selalu ingin perhatian. Ternyata anak itu sangat membutuhkan sekali perhatian dari guru. Apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia kerjakan, selalu ingin direspon dan selalu ingin mendapatkan reward. Mungkin yang lainnya bisa menambahkan. Shalom, saya Ibu pengalamannya. Berikan tepuk tangan dulu Ibu. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, silakan. Pengalaman saya dalam bidang olahraga, ketika berbaris ada anak yang masih berlari-lari, itu kalau misalkan dimarahin bukannya sedih atau gimana, tapi itu senang ketika oleh gurunya dikasih kamu diam, dia malah lebih aktif lagi. Jadi itu jadi anak yang membutuhkan perhatian yang lebih dari yang lain. Betul sekali Bapak, luar biasa. Ada lagi pengalaman? Oh iya Bapak, guru agama ini.
mungkin dari saya di kelas 1 ini ada siswa yang mungkin cara ngajinya gitu untuk mungkin dari apa, kalau yang lain mungkin jadinya misalkan ikro ya, tapi yang satu ini punya kelebihan itu sampai aku mah nggak mau apa ngaji seperti dia gitu. Aku mau ngaji Quran tapi dengan yang apa pakai ragam gitu. Dan dia itu mungkin PR juga, dia nggak mau huruf-huruf yang dari ikro, tapi dia mau yang lebih gitu dari Quran. Aku mau surat Al-Ikhlas, misalkan surat An-Nas, yang nggak mau yang seperti itu gitu. Nah, itu diarahkan gitu seperti yang mau dia gitu. Mungkin itu. Terima kasih Bapak. Ya, Bapak solusinya sudah kelihatan, katanya diarahkan, ada anak yang seperti itu. Baik, Bapak dan Ibu, selanjutnya penguasaan. Saya bertemu dengan anak di kelas 2 yang saya ambil itu ada salah satu siswa yang ingin menguasai ya buku Abi, gerak Abi. Nah, seperti itu contohnya Bapak ya. Kalau di kelas 2 ada kan salah satu perempuan ini segala pertama pengen dia terus, tapi itu juga memberikan apa, bagi dia ada dampak ya, dampak negatifnya, dampak positifnya gitu ya dalam hal penguasaan ini. Maka kita sebagai pendidik kita harus tetap sasaran mengarahkan siswa tersebut. Bapak dan Ibu ada seperti itu bergerak gitu, banyak sekali ya. Yang selanjutnya kebebasan. Berbicara tentang kebebasan itu merdeka mungkin ya, freedom gitu. Karena terkadang jenuh kalau kita memberikan pembelajaran yang terus-menerus tanpa menggunakan berbagai metode gitu. Dia butuh kebebasan. Ya begitu, kita sebagai guru harus tanggap. Kali-kali kan belajar di luar, gitu kan. Kali-kali variasi metode, gitu, supaya anak tersebut memiliki rasa kebebasan, suka yang namanya percaya kesenangan. Dia senang belajar bersama kita, ya. Tidak jenuh gitu, anak tersebut. Setiap manusia memiliki kebutuhan yang harus ia penuhi dalam kehidupan sehari-hari. Saya mengutip dari Abraham Maslow, kebutuhan itu menjadi landasan motivasi segala perilaku manusia. Setiap tindakan yang kita lakukan dilatari dari kebutuhan tertentu yang harus kita penuhi, ya. Ini kan berbicara tentang motivasi. Nah, motivasi itu Bapak dan Ibu terdapat berapa macam? Ada kalau motivasi mungkin yang setahu saya ada dua, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Mungkin itu yang saya tahu. Kalau yang berhubungan dengan kebutuhan, motivasi itu memang banyak. Jadi timbulnya motivasi karena ada kebutuhan, mungkin itu yang bervisi terbesar. Kalau melihat catatan atau tulisan yang ada di PowerPoint, nah itu mungkin yang melatar belakang banyak kebutuhan yang menjadi motivasi. Contoh mungkin
mungkin kalau manusia itu ada satu kebutuhan itu adalah sehat, satu sehat, dua pendidikan, dan rasa aman dan sebagainya. Itu ada kebutuhan. Ketika kita butuh maka ada pergerakan yang ada di dalam hati, motivasi dalam diri, yaitu intrinsik. Apapun kebutuhan motivasi itu timbul, apakah dari dalam diri, dilihat dari kebutuhannya apa yang ada, apakah dari dalam, apakah dorongan dari luar. Mungkin itu yang kita sampaikan. Ya Allah, luar biasa pemaparannya, berikan tangannya luar biasa. Jadi motivasi itu ada dua ya, motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Ada yang mau menambahkan lagi? Ya, lanjut ya Pak. Di sini berbicara tentang motivasi perilaku manusia. Ya. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang. Ya. Di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, murid melakukan hukuman disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, kalau ia takut dihukum berarti ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Kemudian di sini mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Dan ini juga termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Kadang-kadang ada murid yang malas mengerjakan PR, ya. Kemudian karena guru itu berupaya supaya dia rajin mengerjakan PR, siapa nih anak-anak yang belum mengerjakan PR? Saya lupa katanya. Kali-kali kamu kerjakan PR-nya. Nanti ibu beri permen, beri bintang gitu kan. Jadi dia semangat gitu. Besok saya jangan lupa mengumpulkan PR saya karena besok ibu akan memberikan hadiah, akan memberikan bintang kepada saya. Nah itu termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik. Yang selanjutnya menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid ini melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai kebajikan dirinya ini merupakan motivasi intrinsik. Ya. Dan Bapak dan Ibu, dalam motivasi intrinsik ini ada rasa sadar dalam diri siswa tersebut, maka timbul motivasi yang tinggi. Menurut Bapak dan Ibu, manakah motivasi yang paling efektif dilakukan? Mungkin menurut saya motivasi yang akan menjadi itu motivasi intrinsik, itu dari diri sendiri. Ya, betul Bapak. Motivasi intrinsik yang paling kuat itu adalah motivasi intrinsik yang timbul dari diri sendiri. Karena tidak teriming oleh suatu imbalan atau takut karena hukuman. Nanti kalau sudah timbul motivasi intrinsik, kedepannya siswa tersebut akan konsisten. Ya. Maka di sini supaya terbentuk motivasi intrinsik, ya, ada konsep disiplin di sini ya. Sebenarnya ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Yang pertama tentang hukuman yang bersifat menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid memaksa, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Ya, kalau itu motivasinya ekstrinsik.
dengan apa konsep disiplinnya identitas gagal ya. Kemudian konsep disiplin dan identitas gagal itu ada penghargaan seperti tadi memberikan penghargaannya bintang gitu ya. Lupa tidak mengerjakan PR sehingga tersebut. Oh, saya lupa. Tapi saya takut tidak diberi bintang sama ibu. Nanti hasilnya ya siswa tersebut kalau diberikan penghargaan terus sama tidak efektif. Kemudian merusak hubungan. Nanti akan timbul iri terhadap siswa lainnya. Si itu mah gitu. Siswa yang itu pasti saja bintangnya sudah banyak gitu. Sedangkan yang lain sedikit gitu. Karena dia memiliki motivasinya ekstrinsik dengan diiming-imingi penghargaan atau imbalan. Yang selanjutnya membangkitkan kreativitas. Siswa tidak akan berpikir nantinya karena konsepnya siswa itu terus teriming-iming penghargaan atau imbalan. Nanti saya akan berikan bintang yang banyak oleh ibu kalau saya mengerjakan PR gitu. Kemudian mendukung dengan sistem ranking. Bapak dan ibu saya juga ya sebelum mempelajari modul 1 ini supaya si anak itu termotivasi setiap akhir semester saya suka memberikan hadiah kepada siswa yang peringkat 1 sampai peringkat 5 gitu ya kalau di kelas itu. Tetapi setelah mempelajari ini ternyata ini konsep disiplin dengan identitas gagal. Karena setelah saya amati terus ya semakin teliti gitu ya, setelah saya di sini kurang lebih 12 tahun saya di sini, siswa itu jadi mengharap kalau saya ranking pertama, ibu akan memberikan saya celengan, ibu akan memberikan saya buku, jadi saya harus ranking harus juara. Ada siswa yang seperti itu, jadi mengharap dia itu. Kemudian yang lain itu merampas hak menghargai dirinya. Jadi dia tidak kurang penghargaan menghargai dirinya sendiri. Jadi dirinya secara perlahan hilang ya. Nah, setelah tadi berbicara tentang konsep identitas gagal, sekarang tentang konsep disiplin dengan identitas sukses. Kalau identitas sukses, di sini terbagi dua, ada konsekuensi, ada restitusi, ya. Sebelumnya Bapak dan Ibu mau memilih yang mana? Yang konsekuensi apa restitusi? Kalau yang selama ini Bapak Ibu menghadapi anak, suka menggunakan yang mana? Konsekuensi atau restitusi? Kalau dalam pemilihan makanan saya sering menggunakan restitusi. Murid belum jawab, fokus pada pemecahan masalah. Murid menghormati dirinya. Teori kontrol, murid bersemangat memperbaiki diri atau misalkan doa saran. Baik, terima kasih Bapak. Ada lagi dari ibu-ibunya menggunakan konsep yang mana? Ya. Konsekuensi dan restitusi menurut saya yang lebih tepatnya yaitu restitusi, tapi konsekuensi juga perlu gitu ya Bu. Nah, yang pertama pembuatan jangka pendek perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid mengamati peraturan, kehilangan waktu untuk
Dan tadi juga yang jadi babakan yang di atas sedikit ekstrinsik dan intrinsik. Sebenarnya untuk yang pertama itu menghindari ketidaknyamanan itu perlu sih Bu, menurut saya dia murid melakukan hukuman tapi hukumnya sebatas wajar gitu Bu ya. Murid kelas 1 kelas 2 berbeda itu cara hukuman dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang kedua juga mendapat imbalan itu juga perlu gitu, tapi jangan sering, tapi ada batasnya gitu ya. Jangan sampai kayak ibu tadi setiap yang ranking 1, 2 sampai 5 berikan hadiah gitu, tapi memang perlu itu juga gitu ya. Tapi hadiahnya kalau misalkan sekarang nih untuk sekarang hadiahnya berupa apa gitu ya, yang mungkin hanya makanan atau apa, tapi yang selanjutnya ibu akan beri misalkan yang membuat ia senang gitu, akan jalan-jalan gitu kan. Jadi bertahap gitu ya, tidak secara langsung gitu memberikan hadiah tersebut gitu. Mudah-mudahan ini akan menjadikan ke intrinsik gitu. Kalau intrinsik udah memang gitu butuh waktu yang mungkin cukup lama gitu untuk menjadikan siswa tersebut menjadi intrinsik gitu. Tapi dengan cara yang perlahan gitu, mungkin membutuhkan waktu lama kalau intrinsik gitu. Tapi ekstrinsik dan intrinsik yang satu yang kedua juga memang perlu dilakukan. Tapi mudah-mudahan dengan berjalan waktunya yang mungkin lama, tapi insya Allah kita akan membuahkan hasil yang misalkan yang konsisten gitu untuk selanjutnya. Itu mungkin. Terima kasih Bapak, pemaparan yang luar biasa. Ya. Nah, di sini setelah kita tadi mengamati tentang konsep disiplin dengan identitas sukses, ya, ada konsekuensi, ada juga restitusi. Kebanyakannya sudah melaksanakan restitusi, ya. Mulai bertanggung jawab atas perilaku, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, mulai menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol dirinya, memegang kontrol, dan murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Masih dengan konsep disiplin, karena tadi kebanyakan sudah menerapkan di konsep disiplin pendekatan restitusi, ya. Nah, di sini saya mengutip dari Bosen, sebuah cara menerapkan disiplin pada murid adalah dengan cara restitusi. Pengertian restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagaimana murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, ya. Nah, di sini ciri-cirinya bukan menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan, kemudian tawaran bukan paksaan, ya, menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, kemudian fokus pada karakter bukan tindakan, menguatkan, dan fokus pada solusi, ya. Seperti tadi kan ada berkaitan dengan motivasi belajar siswa, ada yang motivasi ekstrinsik dan intrinsik, ya. Nah, ada kasus nanti kita pecahkan dengan cara restitusi, ya.
Nih, Bapak dan Ibu, ada perbedaan di sini ya. Contoh kasus siswa yang sering tidak mengerjakan PR. Kalau diberikan hukuman, misalkan guru menghukum siswa tersebut hormat bendera 10 menit, guru itu marah dan murid menjadi takut, itu efeknya takut ya. Kalau disiplin menggunakan hukuman ya. Sedangkan konsekuensi, guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali. Kalau ada siswa yang lupa mengerjakan PR, ya ada konsekuensinya. Nanti setelah istirahat silakan kerjakan supaya kamu mendapatkan nilai dari bapak atau ibu. Ya. Kemudian gurunya itu tegas dan siswa itu nanti kurang. Nah ini masih termasuk ke dalam motivasi intrinsik ya. Jadi ada tekanan. Dia melaksanakan apa yang dikonsekuensikan oleh guru, tetapi dia termotivasinya karena guru takut gitu. Kalau ada hukuman takut, kalau dia menaati peraturan. Karena kalau tidak mengerjakan PR, dia kehilangan nilai, tidak ada nilai lagi. Berbeda dengan restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Misalkan begini ya Pak, ada siswa yang tidak mengerjakan PR, dia jangan langsung kita marahi, coba berikan dia misalkan ngobrol santai sama siswa teh, cari latar belakang kenapa dia tidak mengerjakan PR gitu. Oh ternyata setelah kita mengetahui latar belakangnya, misalnya beliau tidak mengerjakan PR, saya tanya baik-baik, kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Bu, mohon maaf, saya itu tidak mengerjakan PR, saya ketiduran. Kenapa saya ketiduran? Bu, saya siangnya pulang sekolah langsung main bola. Setelah main bola, saya mengaji. Setelah mengaji, saya pulang makan langsung tidur. Jadi lupa saya tidak mengerjakan PR. Itu contoh kasus yang dialami saya, gitu. Oh, jadi latar belakangnya seperti ini. Saya kembalikan kepada siswa tersebut. Nah, ibu juga pernah seperti kamu. Dulu waktu ibu masih sekolah, ibu juga pernah lupa mengerjakan PR. Ya, sambil dengan apa? Nada bicara kita itu baik-baik ya, tadi. Jadi kita identifikasi dulu dia. Latar belakangnya kenapa dia tidak mengerjakan PR. Jangan langsung kita itu marah kepada dia ya. Nah, berbicara tentang restitusi ini, kaitannya dengan posisi kontrol ya. Di sini ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, menghukum, membuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, manajernya. Nah, menurut Bapak dan Ibu, mana dari 5 posisi kontrol ini yang paling tepat dan selalu Bapak Ibu lakukan selama mengalami kasus-kasus yang ada di kelas? Ya. Dan Bapak dan Ibu,
kalau penghukum patuh aturan sekolah lalu berdiri di depan baris naik contohnya ya. Kemudian membuat rasa bersalah beberapa kali, Bu Guru harus memberitahu kamu misalnya, Bu Guru kecewa, kenapa kamu lupa tidak membawa buku? Ibu kecewa. Nah, itu kan memberikan rasa bersalah buat siswa. Kemudian teman, ayolah yang penting buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Kali ini tidak apa-apa kamu tidak membawa buku. Gitu. Kita posisinya sebagai teman. Yang selanjutnya pemantau. Kamu suka melanggar apa peraturan dan konsekuensinya, gitu kan? Ada siswa yang misalkan membuang sampah sembarangan, ya. Itu sama kan? Ya. Kemudian posisinya seperti ini, pemantau. Kamu sudah melanggar, nggak tahu apa peraturan dan konsekuensinya. Nah itu dinamakan posisi kontrol pemantau. Ya. Yang selanjutnya manajer. Kalau manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, itu ciri dari kita posisi kontrol sebagai manajer. Pernah Bapak Ibu menerapkan kelima posisi kontrol ini? Untuk yang buat penghukumnya mungkin belum penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan barisan ini yang tidak mundur. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Barangkali guru harus memberitahu kamu guru kecewa sama kamu belum ini sama belum. Yang ketiga adalah yang tertib buat guru bangga. Hari ini tidak apa kamu salah. Itu pernah saya lakukan. Ya. Yang ketiga, yang keempat, memantau. Kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya? Pernah berapa kali? Manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan itu? Mungkin ya agak sering gitu ya. Mungkin yang saya lakukan teman, pemantau dan manajer ya. Yang kedua itu mungkin penghukum perbuatan kesalahan. Saya nggak pernah. Pengalaman kalau dia tiga ya, sudah melaksanakan tiga posisi kontrol, teman, pemantau dan manajer. Yang lainnya ada? Kalau yang saya pernah lakukan hukuman, saya sering menghukum anak ketika melanggar beberapa kali. Saya ketika olahraga dia sering telat, saya suka ya kamu diam, berdiri aja sendiri, nggak dibawa olahraga. Terus kalau membuat rasa bersalah, saya tidak pernah, soalnya takutnya mental anak itu ngedrop, bisa jadi dia itu harus berbelajar. Yang saya sering lakukan itu jadi teman. Soalnya saya sekarang menangkap guru itu menjadi teman, bukan dari nggak kayak waktu saya sedang belajar dulu, karena guru itu punya wibawa takut. Saya dulu kalau misalkan melihat ya guru aja takut. Sekarang saya berubah ketika anak bertemu dengan guru itu dia senang, supaya bisa mengarahkan anak tersebut. Mungkin pemantauan. Kalau pemantauan, saya juga sering ketika anak itu melakukan beberapa kali melanggar aturan. Kamu udah tahu kan, kalau misalkan melakukan pelanggaran itu apa hukumnya? Kamu harus melakukan apa? Saya sering melakukan itu. Lanjut dengan manajemen atau apakah kamu tahu kesalahanmu? Itu saya sering juga, yang misalkan melihat anak tersebut sering melakukan, terus dia itu sadar kan kamu itu melakukan kesalahan. Misalnya sadar, baru kita kasih tahu dulu apa
yang dilanggar kamu itu bla 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 dan apa hukumannya kayak gitu. Yang saya lakukan terapkan adalah 4 hukuman teman, pemantau, dan manajer. Terima kasih. Sama-sama Pak yang sudah Lima posisi kontrol itu adalah: 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu terlambat ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya.
Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya akan larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu.
Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal dan ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin. Setelah kita menyimak pemakaran tadi, ada 5 posisi kontrol, kemudian dari ke-5 posisi kontrol yang paling tepat itu adalah posisi manajer ya, karena posisi manajer itu kaitannya dengan motivasi intrinsik. Oleh sebab itu, di sini timbullah suatu keyakinan kelas. Ya. Keyakinan kelas diterapkan sebagai salah satu cara dalam membangun budaya positif. Keyakinan kelas harus berpihak pada murid ya, dan dirumuskan bersama murid untuk membangun kemandirian mereka. Guru hanya sebagai fasilitator dalam hal ini. Keyakinan kelas dibuat secara universal yang mencakup di sini ya, yang mencakup berbagai aspek kesepakatan atau aturan yang sudah berlaku di dalam kelas tersebut. Budaya positif sekolah disusun secara terstruktur dan sistematis dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah. Budaya positif sekolah ini dibuat untuk meningkatkan karakter sumber daya manusia yang ada di sekolah tersebut. Jadi dimulai dari keyakinan kelas ya. Jadi siswa membuat keyakinan kelas ya, dan guru itu memandu dan sebagai fasilitator. Kalau sudah dibuat keyakinan kelas, maka akan timbul posisi 5 posisi kontrol yang tadi ya, manajer ya. Yang kelima itu kan manajer. Timbullah motivasi intrinsik dalam diri itu. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Kalau keyakinan kelas sifatnya itu lebih abstrak. Pertama lebih abstrak ya. Yang kedua berupa pernyataan universal. Misalkan sebelum masuk kelas kita berbaris dahulu gitu. Kalau untuk kelas rendah gitu. Setelah berbaris kita berdoa. Kemudian selama mengikuti pelajaran tidak boleh ngobrol gitu. Kita buat berdasarkan keinginan siswa ya, dibuat dalam bentuk positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang terlalu banyak ya, membuat keyakinan kelasnya sampai 15 butir ya. Nanti tuh siswa itu pusing kalau terlalu banyak. Kan ini membuat keyakinan kelas itu kan keinginan siswa berdasarkan kesepakatan bersama.
gitu kan. Kemudian sesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang terakhir, semua wali kelas sekolah dilibatkan saat membuat. Jadi di sekolah masing-masing, Bapak dan Ibu membuat keyakinan kelas ya. Nah, sekarang tentang segitiga restitusi. Tadi sudah di atas dipaparkan ya. Ada konsekuensi, ada restitusi. Di sini ciri dari restitusi ini ya. Pertama, menstabilkan identitas. Tadi Bapak dan Ibu sudah menyimak kan dari cuplikan film yang tadi menempatkan posisi kontrol. Apakah tadi seorang guru sudah menstabilkan identitasnya, identitas murid? Ada yang cuplikannya tadi. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa dilakukan. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Semua perilaku yang memiliki alasan. Yang terakhir, menanyakan keyakinan kita semua memiliki motivasi internal. Pakai ini di 5 posisi kontrol yang tadi. Manajer ya. Jadi yang posisi kontrol manajer itu telah menerapkan segitiga restitusi itu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu posisi manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin Bapak dan Ibu dicukupkan sekian pemaparan dari kami, dari saya pribadi. Semoga materi ini, diseminasi ini memberikan manfaat bagi Bapak dan Ibu. Ya. Ada pertanyaan? Bapak dan Ibu? Ya, terima kasih. Bapak, acara demi acara sudah terlaksana. Mari kita bersama-sama ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir dalam acara ini. Saya tutup. Akhir malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya nama Nurdin Setia Aji, MPD, jabatan sebagai Kepala Sekolah SDN 2 Situ Gede, di mana saya adalah sebagai Kepala Sekolah dan sekaligus sebagai teman kerja daripada Ibu Iis Herliani SPD sebagai calon guru penggerak. Sebagaimana yang telah dilaksanakan dalam melakukan implementasi calon guru penggerak tentang budaya positif di sekolah, alhamdulillah telah dilaksanakan dengan baik dan telah diimplementasikan dalam kehidupan atau kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, di mana konsep utama budaya positif adalah ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Untuk pelaksanaan budaya positif yang telah dilaksanakan di sekolah, di mana terjadi satu kegiatan yang bervariasi dengan adanya calon guru penggerak, terutama dengan kegiatan-kegiatan Ibu Iis Herliani di sekolah kami, sehingga menjadi penggerak di sekolah dan bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bervariatif, sehingga setiap hari kegiatan-kegiatannya itu bisa membimbing guru-guru yang lain dan memberikan materi-materi tentang kegiatan dan budaya positif. Begitu juga dalam pelaksanaan proses pembelajaran kepada siswa di kelas ataupun di kelas yang lainnya sudah termotivasi dengan kegiatan-kegiatan budaya yang positif. Mudah-mudahan dengan adanya calon guru penggerak dari SDN 2 Situ Gede, terutama Ibu Iis Herliani, sekolah menjadi lebih maju, lebih berkegiatan, lebih bervariasi, lebih lagi merubah paradigma di sekolah tentang kegiatan proses pembelajaran. Mudah-mudahan dalam hal ini sebagai calon guru penggerak bisa menggerakkan semua stakeholder yang ada di sekolah, dan mudah-mudahan bermanfaat bagi kemajuan pendidikan sekolah. Begitulah testimoni yang saya berikan kepada Ibu Iis Herliani. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Mardian. Saya merupakan salah satu pengajar di SDN 2 Situ Gede. Ya, kebetulan pada saat ini saya mampu kelas 6. Saya merupakan sejawat dari calon guru penggerak, yaitu Ibu Iis Herliani SPD, di mana pada kesempatan yang lalu, tepatnya pada tanggal 20 Desember 2022, beliau telah mengadakan kegiatan in-house training diseminasi membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Hal ini tentu sangat menarik dan memotivasi saya dalam meningkatkan menambah pengetahuan dalam bidang pengajaran. Terutama hal yang paling menarik dari kegiatan diseminasi ini, yang pertama menyangkut penstabilan identitas, menanyakan keyakinan, polisi tindakan yang salah, itu yang terrangkum dalam segitiga restitusi. Nah, itu yang sangat menarik sekali. Di samping materi-materi yang lainnya, saya berharap kegiatan seperti ini tetap terus berjalan lebih banyak lagi di masa yang akan datang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.